podcast CLBKO Cerita Lo Bareng Kita. CLBKO ini adalah tempat di mana kita menjelajahi topik-topik yang menarik dan menginspirasi nih. Sebelumnya, perkenalkan saya Adelia. Kali ini saya nggak sendirian, saya bersama Saya Panji Jonathan selaku pembina OSIS. Oke, kami adalah host dalam episode kali ini. Nah, dalam episode kali ini kita akan mengulik dan juga kita membahas lebih dalam mengenai sosok yang sangat menginspirasi dan menjadi idola di SMPN 97. Kita sudah kedatangan bintang tamu kita yang sangat spesial, yaitu Bapak Adi Sadwiantoro. Ini tamu yang memang banyak banget di request ya. Episode pertama, ini episode kedua kita CLBKO. Emang udah banyak sih yang request. Kemarin sengaja kita izin Pak, kita share memang yang agak belum kelihatan dulu siapa yang bisa nebak, ternyata hampir 80% ya bisa nebak ya. Jadi selamat buat kalian yang bisa nebak ya. Ini untungnya terima kasih Pak udah meluangkan waktu. Ternyata belum ini deh. Apa tuh Pak pengalaman? Ini bapak kepala sekolah kita ya. Kita 30 menit ke depan kita bincang-bincang ya. Terus kita sudah menentukan Pak mana Pak? Hampir 1000 berapa gitu. Pak ya. Mungkin ada ya. Mungkin sebelumnya Pak menceritakan dulu nih Pak Ari itu kenapa nih bisa nyasar ke 97 nih Pak? Tiba-tiba di kontrol 97 Pak. Itu dia. Pak juga tidak membayangkan itu untuk bisa ke 97. Ini saya cerita sedikit ya. Dulu Pak Ari itu pernah datang ke sini sekitar tahun 2010. Pak Ari kan kebetulan guru musik ya. Iya. Saya belum dulu. Saya kebetulan dulu selain main band, saya juga main organ juga. Dulu di sini ada namanya kepala sekolah, namanya Pak Haji Kalong. Ya. Itu mengundang Pak Ari sini untuk main acara rapat kerja guru-guru. Tiba-tiba kok saya jadi pastor di sini ya? Bingung juga itu makanya kan. Nah itu sejarahnya seperti itu. Jadi nyasar sih ya nggak nyasar mau pernah kesini, kalau belum pernah kesini nyasar Pak. Oh iya, berarti memang sebelumnya sudah tahu ya Pak 97 itu. Ya. Ini dari SMP gitu ya. SMP dari apa sih? Kaman kali ya Pak? Kaman. Antara sekolah ini ya. Ya. Mungkin ada lagi nggak yang mau ditanya nih tentang Pak Ari? Mungkin mereka penasaran juga ya Pak ya, sama bisa bagaimana pribadi seorang Pak Ari. Pribadi seorang Iya. Saya pribadinya begini. Saya itu senangnya itu apa ya? Lebih banyak seperti orang biasa aja gitu. Jadi saya sampai hari ini juga tidak merasa saya itu sekolah yang harus begini biasa aja gitu. Makanya ya begini-begini sedang memang jiwa saya jiwa begini gitu. Contoh yang serius harus begini, malah saya pusing badan pegel-pegel. Kemudian yang kedua, saya jiwanya memang apa ya, peduli dengan yang lain. Peduli dengan yang lain. Artinya apa? Misalnya ada orang yang mungkin keterbatasan, saya sangat senang sekali membantu orang-orang yang seperti itu. Ya, itu antara pribadi saya seperti itu. Dan dulu saya mengalahkan saya, tapi saya lebih memikirkan yang lebih utama. Luar biasa ya. Iya, Jadi gini Pak, ternyata kan Pak Ari ini ternyata rocker ya sebenarnya. Yang saya pengen tanya ini banyak nih yang Ada itu arti rocker loh ya. Rocker musisi rock dan rocker itu rombongan kereta. berarti kita rockernya memang
band Pak. Yang mana itu yang mau ditanyakan? Oleh anak band Pak. Anak band. Ini kepala sekolah yang jadi anak band atau anak band yang jadi kepala sekolah Pak? Anak band yang jadi pas sekolah. Ada gitar. Ya kan, Pak bisa. Biasa doang. Iya biasa. Ternyata kali main bass ya. Iya, Mas. Bass. Harusnya tadi saya nyanyi dulu. Iya. Pasti akan kabur semuanya. Apa saya? Kamu ganti baju rok, Pak. Ah. Ternyata Pak Ari adalah Pemain pemain band yang jadi guru dulu ya Pak ya. 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 Nih perjalanannya Pak. Perjalanannya Pak. Oke, bagi saya ceritakan sedikit. Saya memang dari SMA ya. Saya sudah main musik. Pertama kali saya diberikan gitar oleh ayah saya itu di SMP. Cuma bisa 3 kunci itu G, A, D gitu ya. Udah bangga sekali. Kemudian saya SMA sudah dikit-dikit main band. Nah, kemudian saya kuliah di IKIF jurusan seni musik. Di situ saya mengambil jurusan musik dan bergabung dengan punya satu grup musik namanya memang waktu zaman tahun 90-an mungkin kalian belum lahir ya. Itu memang musik rock itu masih berkembang pesat. Nah, sampai Pak Ari mengikuti beberapa festival musik rock ya, sampai yang dulu ada di Indonesia itu seorang promotor musik namanya Lox Labor. Pak Ari itu juga di situ. Di Semarang itu saya punya 2 grup namanya Stigma Rock Band dan Torpedo Rock Band. Itu mulainya dari situ. Setelah itu saya lulus dari IKIP. Cita-citanya nggak ke guru waktu itu sih ya. Saya ke Jakarta, datang ke Jakarta tidak mendaftar ke sebuah sekolah. Saya main band di kapal. Namanya kapal Unsini, antar pulau dari Ujung Pandang, kemudian dari Jakarta sampai ke Dumai. Nggak tahu ya? Dumai Sumatera ya. Nah, betul. Saya main band, tapi akhirnya saya berpikir begini, main band di kapal itu cuma mainnya itu pas kapal mau berangkat, dari pelabuhan mau berangkat, kapal mau masuk pelabuhan dan malam dari jam 9 sampai jam 12 malam. Akhirnya saya berpikir masa depan ini, musuh saya sekolah susah-susah hanya sebagai pemain band. Pemain band itu nggak sekolah bisa, saya nggak bisa main gitar kan. Saya berpikir apakah saya akan selamanya main band, lama-lama tua bagaimana gitu kan. Akhirnya saya turun melamar menjadi guru dari sekolah ke sekolah. Kayak film Sidul itu dulu bawa ke sana, kemudian ke sana. Akhirnya saya diterima di sebuah sekolah, di sekolah swasta di Bekasi namanya SMP Serutia. Nah, tahun 98 saya mengikuti tes PNS, terima tugas pertama saya di SMP Negeri 26, jadi dulu di sana. Kemudian di tahun 2006 sampai 2020 saya diangkat menjadi wakil siswa di sana. Nah, akhirnya saya ikut tes kepala sekolah, alhamdulillah lulus dan ditempatkan di SMP 9. Tepuk tangan dong. Ini Pak ya. Dan serius ya, Pak. Iya kan. Oh, iya. Sejarahnya mantap banget sih Pak. Terpukau, Pak. Terpukau. Lalu kan Pak ini perubahan semenjak Pak Ari di 97 masuk ke tahun berapa Pak? 2021. 2021. Perubahan dari tampilan 97 sampai prestasinya itu sangat luar biasa sih ya Pak. Terima kasih juga Pak sudah untuk dipandang ya untuk sekarang siapa sih yang nggak tahu 97 ya, apalagi tampilan nih. Kalau kalian nih malam nih lewat 97 coba deh lihat ada tulisannya yang nyala SMP 97 itu dari tol kelihatan tuh. Kalau tahu 97 itu di mana? Terus prestasi ya paling udah lanjut aja, selama itu masih bagus lanjut aja. Nih saya ini sebagai guru nih ya, paling kalau udah lanjut aja itu untuk kebaikan saya pasti akan dukung ya Pak. Tapi kan Pak ada nih pasti rencana yang memang sampai saat ini belum terlaksana.
Apa tuh Pak kira-kira Pak yang pengen udah jujur harus kayak gini? Pasti ada sesuatu yang belum tersampaikan sampai sekarang gitu Pak. Memang SMP 97 yang dulu saya terdengar ya. Saya kan dulu pernah menjadi ketua MPMP Seni Budaya. Seumur-umur saya belum pernah mendengar SMP 97 itu pernah juara 1 tingkat kota tari. Baru sekarang ini muncul ya. Dan memang saya pun sebagai ketua MPMP Kota Jakarta Timur dulu SMP 97 enggak. Awalnya kalau di Matraman itu hanya ada SMP 7, 97 itu sayur terdengar, tapi kok malah saya di tempatnya itu. Jadi saya punya ini apa namanya cita-cita ya, bagaimana SMP 97 itu menjadi bisa dikenal, terutama di prestasinya. Yang saya belum sampaikan itu, saya pengen mempunyai ciri sendiri SMP 97 ini. Saya waktu itu pengen kita mempunyai budaya yang lain daripada yang lain. Waktu itu saya pengen kita kan punya yang utama itu apa? Palang pintu bagus banget ya. Nah, cuma sayangnya palang pintu itu hanya menggunakan musik dari handphone apa ya. Saya pengen ada palang pintu itu yang berusaha saya. Tapi kalau nama SMP 97 sama nih, Pak Ari bila-bilain ya. Pak Ari ini sekarang kebetulan dipercaya menjadi ketua MKKS Jakarta Timur. Jadi apa ya, sedikit saya memperkenalkan ke SMP 97. Jadi sudah mulai tercapai kita saya merubah kecenderungan yang tadinya saya sekarang sudah mulai dikenal, apalagi rapat-rapat MGMP selalu di sini. Semua ketua MGMP ke Pak Ari konsultasi tentang MGMP. Jadi sedikit demi sedikit sekarang mulai dikenal betul di wilayah Jakarta Timur terutama. Mudah-mudahan nanti akan ke seluruh DKI dengan prestasi-prestasinya yang Semoga tercapai ya Pak. Kita butuh dukungan Bapak juga ya. karena saya tambahkan boleh Mas. Iya boleh. Karena saya punya prinsip begini. Orang sukses itu tidak hanya dengan belajar matematika, dengan belajar IPA, dengan belajar sukses dengan berbagai cara besar. Makanya waktu Pak Jo minta, Pak, boleh nggak jam pertama saya gunakan untuk latihan atletik? Dari lari kita bisa menjadi orang sukses. Silakan. Kita kok dulu kita ini saya. Ya. Ini ya. Jadi memang, nah ini kepala sekolah kita memang luar biasa banget. Jadi bagaimana kepala sekolah mendukung banget, apalagi untuk hal-hal yang baik. Ya. Tinggal bagaimana nih anak-anaknya aja ya Pak ke semangat. Pokoknya sekolah pasti akan dukung untuk hal yang baik. Nah, jadi buat kalian nih harus tetap semangat belajarnya. Kejar lah lomba-lomba untuk prestasi ya. Iya. Pak, kita ada ini nih, kita buka di IG Pak. Nih yang tadi saya bilang pertanyaan memang banyak nih yang bertanya-tanya, mungkin orang bisa dibacakan beberapa. Waktu bertanya saat di jalan Mas. Bertanya malu-malu. Kayak teman saya Pak yang bisa. Oke Pak, pertanyaan pertama nih Pak ya. Ada yang bertanya nih, Pak Ari umur berapa? Belum, ya, belum sampai kayaknya. Enggak mungkin. Saya pas Februari kemarin di tanggal 9 Februari 2024, saya pas usianya 52 tahun. Oke, ada lagi yang bertanya, awal mula Bapak kenal musik rock itu dari mana? Mungkin dari dengar lagu atau gimana Pak? Oke, ya. Awal mula saya senang musik rock atau dengan musik itu pada saat saya kuliah. Kebetulan saya punya teman yang memainkan musik rock ya. Saya bergabung di situ, jadi saya mendengarkan musik rock. Oke Pak, ini supaya Bang itu share deh. Ada seleksi ya Pak nih. Yang ini banget nih. Jangan susah-susah nanti sama Kader. Lucu-lucu Pak. Pak Ari suka slacker juga enggak? Slacker juga Pak Ari. Slack apa ya?
request di sini ya. Banyak request ya. Terus Pak, pesan dan kesannya dong Pak selama menjabat jadi kepala sekolah di SMPN 97. Tadi dia beri. Kesan dan kesannya sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan. Pokoknya 97 itu is the best buat saya. Lalu ada lagi Pak. Pak Ari lulusan dari mana sih? Dan kapan lulusnya? Oh iya. Pak Ari lulus dari perguruan tinggi ya, yang di Negeri Semarang jurusan seni musik tahun 1996. Berarti emang udah musik ya Pak? Betul. Dari kuliah juga udah Mungkin saya musik memang. istilahnya ngamen-ngamen kan? Ya betul. Jadi kan banyak nih Pak anak-anak yang memang kurang motivasinya. Biasanya ini kayak Pak Ari nih yang memang apa sih namanya ya, perjalanannya bisa nggak apa Pak motivasinya gitu, bisa datang ke Jakarta, apakah emang ada yang harus benar-benar dibahagiakan gitu-gitu nggak Pak? Ya tentunya kalau dibagian kan kita membagian orang tua ya, pasti itu. Cuma saya orang tua udah nggak ada dua-duanya. Ya, kita hanya bisa dua. Berikutnya ya tetap membagikan keluarga. Ya. Sebisa mungkin saya punya prinsip kalau bisa anak saya akan lebih baik daripada saya. Itu pesannya ya, itu setiap apa yang keluar dari mulut Pak Ari ada pesan-pesan yang bisa dari kita Bisa ketik ya Pak ya? bisa kita petik Bu, petik ya, petik gitar. Iya, Bisa kayak ya maklum, saya kan olahraga ya. Maaf ya Pak. Kepala sekolah. Apalagi nih? Tapi kita seleksi aja Pak. Tapi dia ini terus perjalanan hampir sama sih Pak, cuman Apa semuanya nggak apa-apa sampai besok pagi ya. besok weekend ya. Editor. Itu apa? Makanan. Pak, makanannya cuma ada itu Pak. Kalau ini harus gitu Pak. Gak enak kan? Iya Pak. Tapi nggak apa-apa kalau gak enak kasih kucing. Iya. Banyak kayak begitu. Apa ada nungguin. Terus apa lagi ya? Ada yang pengen tahu lagi nggak? Atau yang ada di sini mau nanya Iya. gitu? Boleh. Nonton Masih penasaran? Jangan cuma ketawa doang. Ya Pak. Bapak kita tahu di sini kan Bapak juga anggota band Pak. Ya, betul. Cara bagi waktu dari ngeband sama jalani tugas Bapak sebagai kepala sekolah itu kasih tips-tips apa buat kita Pak? Karena kita juga butuh ilmu. Ya, ini penting benar. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Artinya kita harus bisa memilih kita. Yang penting adalah tugas kita dulu. Kita mempunyai tugas kayak Pak Ari kan mempunyai tugas mendidik anak-anak itu yang pertama dulu. Setelah itu kita meluangkan waktu, kan harus berbagi dengan keluarga juga kan. Satu, kita harus tahu, harus kasih pengertian dengan keluarga bahwa Pak Ari itu selain ini juga punya hobi ini loh. Pada saat saya punya hobi ini ya, tolonglah berikan waktu gitu. Nah itu yang diatur di situ. Kita jadwalkan misalnya kayak, dan sebetulnya kita kalau sudah karena kalau udah main band sudah profesional sih sangat profesional sudah biasa main band itu kita tidak perlu latihan itu berulang-ulang. Misalnya caranya begini, kita dengerin lagu misalnya makanya lagu apa ini kita samakan satu kuncinya mau main di mana. Setelah itu kita paling ketemu sekali dua kali tanggung jawab masing-masing. Bagian bass mendengarkan khusus bass, bagian gitar mendengarkan bagian vokal. Pada saat ketemu kita udah langsung ketemu menyesuaikan saja gitu. Jadi tidak ya setelah kita terus sering seperti itu sudah langsung kita ya. Jadi kita harus kasih pengertian dulu pada orang-orang kita atur jadwal yang penting tidak mengganggu tugas kewajiban kita tanggung jawab. Ada lagi nggak? Yang mau nanya? Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Terima kasih Mas Dika. Makasih atas pertanyaannya Pak. Luar biasa itu pertanyaannya. Ada lagi nggak yang mau nanya? Ayo mau Ada nih kalau mau. Ada yang mau apa gitu? Saran atau apa? Mumpung ada bapak kepala sekolah gitu.
Atau Pak boleh nggak Pak itu kolam yang tengah dibikin kolam renang? Ya kan bisa aja. Ada gitu mau kasih masukan. Masukan kalian. Iya. Pas. Ya kita buku pari nih udah ngeluangin waktu nih buat kita nih. Ya. Ada nggak? Saya Pak, Iya. selain ngeband kan hobi Bapak mungkin ada yang lain Pak? Selain ngeband. Selain di band apalagi Pak hobinya mungkin. Hobinya? Iya. Nongkrong, ya musik saya. Saya itu jadwalnya aja itu di hari Senin malam Selasa itu di Sumarekon itu ada tampil band namanya Lemonade. Itu langganan Pak Ari. Kalau Pak Ari udah capek setiap Selasa Senin malam Selasa sama di nonton di Sumarekon. Pak Ari sudah sama nonton. Yang kedua, saya senangnya itu apa? Jalan tapi gunung yang dingin-dingin. Yang awalnya Adam. Itu ya, soalnya dia hobinya itu Pak ngitungin mobil yang motor Pak. Ya, itu hobinya ya, sangat berbeda tetap tapi ada musik-musiknya juga lah ya. Iya, ada anak band ya. Terus ada lagi? Ayo, lagi. Ada lagi? Iya. Ini grup apa sih grup band favoritnya Pak Ari itu apa ya? Saya Indonesia atau luar negeri? Indonesia luar negeri. Kalau luar negeri, saya paling senang itu adalah grup musik Halloween. Kalau Indonesia, saya paling senang itu sebetulnya Rocks. Ada dulu musik Rocks dari Jakarta itu saya suka. Kalau sekarang, zaman-zaman sekarang nggak ada. Zaman sekarang saya suka itu kalau sekarang Solar and Seven itu. Iya. Itu lagunya enak-enak itu. Itu band lama tapi masih disukai sama anak muda. Sekarang. Mungkin ada lagi? Pak, Ya. kira-kira Pak Ari ada pesan-pesan untuk anak murid 97 itu? Oh, udah pasti saya pesan-pesan jadi gini. Untuk kalian yang masih muda-muda ya, pokoknya janganlah kalian yang positif ya, janganlah kalian malu dengan yang sifatnya keterampilan. Misalnya kalian di rumah punya hobi, orang tua misalnya dagang gitu. Kalian jangan malu kalau misalnya kalian suruh belajar atau suruh jualan gitu. Karena ini saya ingat pesan saya, pesan ibu saya. Saya ingat pesan ibu saya, mudah-mudahan bisa kalian dengar. Ibu saya itu selalu pesan sama saya dulu waktu saya masih seperti kalian. Jadi semua orang punya cita-cita menjadi orang sukses. Nah sekarang kamu harus pelajari semua yang kamu bisa pelajari. Karena manakala tiba-tiba kamu tidak sukses, kamu tidak akan malu mengerjakan yang apa yang pernah dikerjakan. Contoh saya dulu pernah ke sawah sama orang tua saya dagang di rumah, jadi saya dulu suka belanja karena ke kota itu sekitar 5 kilo ya, saya pakai motor. Tahu Pak polisi yang gede gitu? Iya. Itu pakai karung, udah kayak polisi zaman dulu. Padahal isinya belanja, saya nggak pernah malu. Saya lakukan itu. Nah ternyata benar kata orang tua saya, kalau misalnya saya tidak jadi guru, saya bisa dagang karena pernah kan. Dan kalau saya tidak jadi guru, saya bisa main musik karena dulu dibeli sama orang tua saya itu memberikan kita waktu saya SMP. Jadi kebiasaan kalian ini bisa menjadi saya kerjakan berat ya. Ya, tapi tetap sekolah harus. Tapi kalian pasti punya keterampilan yang sudah ada di kalian, misalnya kayak juga bisa main musik. Kembangkan itu, ya. Manakala nanti jika tidak bisa menjadi suatu prestasi, kamu bisa menggunakan nyanyinya dan main alat misalnya. Misalnya kamu dipermasak dong. Karena kan ini sedikit cerita ya. Di Indonesia itu hanya Rudy yang terkenal. Rudy Hartono. Tahu kan? Iya. Kerjanya apa? Nanti bulu itu bisa sampai luar negeri kan? Bulu tangkis. Maestro bulu tangkis. Rudy Hartono. Rudy Hadisuwarno tahu? Tukang potong rambut. Tapi dia salonnya di ngomong banyak banget kan.
Dan dia hidupnya dari apartemen ke apartemen. Rudi Hoirudin, tahu? Chef masak, bikin sambal terasi. Sekali dia prestasi berapa? 20 juta, 30 juta. Ya saya katakan, kita punya Rudi yang sangat banyak sekali yang sukses dengan keterampilan mereka. Kalau kalian lihat tukang potong rambut di bawah pohon, kayaknya kecil banget. Tapi dia tukang potong rambut sama-sama, tapi bisa. Jadi maksud saya kembangkan keahlian-keahlian kalian yang kalian punyai, tapi jangan meninggalkan sekolah, tetap sekolah. Oke? Lagi? Mari. Sama-sama. Terima kasih. Oke, itu aja kali ya. Mungkin ada lagi kalau nanti ini kita undang lagi kalau banyak. Siap. Paling undang lagi dong. Ini Dua masih ya, Pak, ya? ya, part 2 ya, part 2 Dengan senang hati Pak. bisa di komen aja nanti di kolom lagi ya. Udah agak sore ya. Ya kita juga Pak Ari masih banyak kegiatannya ya. Ada keluarga juga yang menunggu di rumah. Ya Pak. Sehat-sehat Pak. Terima kasih Pak. Semangat untuk membangun 97 yang lebih baik. Siap. Ya. Ini sudah baik. Kemudian bisa lebih baik nantinya Pak. Ya. Terima kasih atas waktunya Pak, menurut waktunya bisa Mohon maaf Pak, ini kita kadarnya Pak, ala kadarnya Pak. Tapi ini hasil kreatifnya anak-anak juga Pak. Ya, inilah hasil kreatifnya anak-anak yang Bapak pimpin, ya Pak. Terima Lalu kasih. salam buat keluarga Pak. Oke. Oke Pak. Bukan gas tuh gas satu ya. Ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa Pak like ya Pak. Like Pak, Pak. Like, subscribe, Komen. Komen juga Pak. komen juga. Di sini Pak. Iya Pak, boleh Pak. Kalau sudah ini yang edit juga anak-anak 97 Pak. Luar biasa. Itu merupakan keterampilan.